Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Ya, sebelum masuk ke struktur dan kebahasaan teks berita, kita perhatikan terlebih dahulu teks berita berikut ini. Di sini ada judul berita, akibat lilin, sebuah rumah hangus terbakar dilalap si jago merah. Nah, kenapa saya kasih kotak-kotak ini? Ini menunjukkan bahwa dalam berita yang disajikan ini ada info sangat penting, info tidak begitu penting. Analoginya seperti ini, info sangat penting. Jikalau info yang sangat penting ini dihilangkan, maka akan menghilangkan teks berita yang benar-benar pentingnya. Yang kedua ada info penting. Info penting ini info yang sangat penting dalam suatu berita, tetapi tidak kalah penting dari bagian yang pertama, yaitu info sangat penting. Yang ketiga ada info tidak begitu penting. Nah, bagian ini tidak terlalu penting. Artinya, jikalau paragraf yang bawah ini dihilangkan, tidak akan menghilangkan informasi berita di atas. Artinya, walaupun paragraf terakhir ini dihilangkan, masyarakat tetap bisa mendapatkan informasi dari berita tersebut. Seperti itu. Lanjut, di sini ada struktur teks berita. Nah, ada judul, kepala, tubuh, dan ekor. Nah, di sini ada segitiga yang terbalik, artinya piramida terbalik. Nah, piramida terbalik ini merupakan pedoman bagi penulis berita agar beritanya bagus. Ya, dimulai dari judul, ya, dari judul, kepala, tubuh sampai ekor. Jadi dari yang paling lebar sampai mengerucut. Nah, di sini kepala berita artinya berisi informasi terpenting. Ya, seperti contoh yang tadi, kalau dihilangkan bagian ini maka pembaca tidak akan mendapatkan informasi dari teks berita yang disajikan atau disampaikan. Nah, dalam kepala berita ini mengandung unsur berita yang sudah minggu kemarin kita bahas, yaitu unsur 5W plus 1H-nya. Yang kedua ada tubuh berita, berisi informasi penting. Ya, informasi pendukung artinya jikalau tubuh berita ini tidak ada, maka berita itu akan pincang, artinya masyarakat kehilangan sebagian informasi dalam teks berita. Yang ketiga ada berisi informasi kurang penting. Di sini ada ekor berita. Ya, informasi tambahan. Nah, tadi disampaikan bagian ekor berita ini atau berisi informasi kurang penting ini tidak terlalu penting. Artinya kalau dihilangkan juga tidak akan berpengaruh terhadap teks berita yang ditulisnya. Seperti itu. Baik, kita masuk ke kaidah kebahasaan teks berita. Di dalam kaidah teks kebahasaan berita, kita akan membahas 6 kaidah kebahasaan. Yang pertama ada kata baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, kata kerja mental, keterangan waktu dan tempat, dan konjungsi temporal. Ya. Kita masuk yang pertama, di sini ada kata baku. Kata baku merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Ya. Kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah ungkapan. Nah,
Artinya kata baku ini sering digunakan ketika kalian berpidato. Nah, jadi harus menggunakan bahasa baku atau kata baku. Kalian menulis surat resmi, harus menggunakan juga kata baku. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang kata baku dan kata tidak baku. Abjad, ditulisnya abjad. Advokat, advokat. Afdal jadi afdol. Aktif jadi aktif. Aktivitas jadi aktivitas. Ambien jadi ambien. Al-Quran jadi Al-Quran. Nah, Al-Quran sini Q-nya di sini kapital untuk yang baku. Untuk yang tidak baku di sini Q-nya itu huruf kecil dan disatukan dengan al-nya itu. Ya. Terus ada abjad. Biasanya orang Sunda menyebutnya abjad. Ya, jadi berubah jadi T. Nah, kata baku ini biasanya dipengaruhi oleh bahasa daerah atau dialog, gitu kan. Biasanya orang Sunda, kita perhatikan kata aktif. Biasanya orang Sunda itu tidak aktif, tapi melafalkannya itu aktif. Ya, F biasa, yang harusnya F malah dilafalkannya P, itu. Ya. Kita lanjut, yang kedua ada kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang ditulis kembali secara apa adanya. Penulisan kalimat langsung menggunakan tanda kutip. Contoh, saya harus berlatih lebih giat lagi agar bisa memenangkan lomba jurnalistik, ujar Rina. Nah, kata yang di dalam tanda kutip ini merupakan kalimat langsung, artinya apa adanya. Apa adanya yang diucapkan oleh Rina, tidak diubah sedikit pun. Ya, seperti itu. Di dalam kalimat langsung pasti ada kalimat tidak langsung. Nah, baik, di sini kalimat tidak langsung adalah kalimat yang telah dibahas kembali oleh orang lain tanpa mengurangi intinya. Artinya di sini kalimat yang diucapkan seseorang diucapkan kembali oleh orang lain. Contoh masih ujaran Rina. Rina mengatakan bahwa ia harus berlatih lebih giat lagi agar bisa memenangkan lomba jurnalistik. Nah, jadi di sini ucapan Rina ditulis kembali oleh orang lain. Nah, biasanya kalimat tidak langsung itu ditandai dengan adanya konjungsi bahwa. Nah, di sini kita lihat di sini kata saya dalam kalimat langsung diubah menjadi iya dalam kalimat tidak langsung. Ya, itu. Lanjut, ada konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa termasuk ke dalam jenis konjungsi penerang yang fungsinya untuk menerangkan suatu hal. Kata hubung bahwa dalam teks berita biasanya dipakai saat perubahan dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Tadi seperti percakapan atau ucapan Rina, ya, yang dicontohkan. Nah, di sini ada contoh juga. Ketua gugus COVID-19 kudu mengatakan bahwa tingginya kasus penularan yang terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat akan social distancing dan cenderung mengabaikan protokol kesehatan. Nah, konjungsi bahwa tidak akan terlepas dari kata bahwa. Ya. Jadi tadi kalimat yang langsung diubah menjadi kalimat tidak langsung menggunakan kata bahwa ini. Lanjut, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terikat dengan kegiatan hasil pemikiran. Ya, kata kerja yang terikat dengan kegiatan hasil
pemikiran. Kata-kata yang dimaksud, ya, mohon maaf penulisannya typo, yang dimaksud antara lain pemikiran, memutuskan, membayangkan, berasumsi, berprasangka, berkesimpulan, beranalogi. Nah, contoh kalimat yang mengandung kata kerja mental di sini, kepala sekolah memikirkan solusi untuk bisa meningkatkan prestasi sekolah. Ya. Ini salah satu katanya, memikirkan. Ya. Perlu diingat, ini kata-kata yang termasuk kata kerja mental. Ada memikirkan, memutuskan, membayangkan, berasumsi, berprasangka, berkesimpulan, dan beranalogi. Lanjut, kata keterangan waktu dan tempat. Nah, kata keterangan waktu dan tempat diperlukan dalam sebuah teks berita sebagai kelengkapan atas isi dari suatu teks berita. Artinya, kata keterangan waktu dan tempat ini sangat penting sekali dalam teks berita. Jikalau tidak ada keterangan waktu dan tempat, maka pembaca akan bingung. Ini beritanya di mana? Kejadiannya kapan? Ya, pasti pembaca atau pendengar akan bertanya-tanya. Nah, contoh di sini terjadi kebakaran di komplek perubahan Gria Asri Sabtu malam pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini ada keterangan tempat di komplek perubahan Gria Asri dan waktunya itu Sabtu malam pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada konjungsi temporal. Apa sih konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Tempo, ya. Kita ingatnya tempo. Tempo itu berarti berhubungan dengan waktu. Ya. Urutan waktu di sini. Hal ini berkaitan dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis, urutan waktu. Ya. Jadi di sini konjungsi temporal ini berhubungan dengan 5W, artinya kapan sini kan kronologinya, waktunya yang ditanyakan. Berikut beberapa konjungsi temporal yang sering digunakan dalam teks berita. Nah, kemudian sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Ya, sering menemukan kan? Tuh, yang termasuk konjungsi temporal. Oke, sekian materi yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.